Halo guys, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Di video kali ini kita akan fun reading lagi dengan tema apa hal yang bikin kamu terluka. Ada hal yang bikin kamu terluka, jadi kita akan reading itu. So, apa itu penyebabnya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita akan reading di sini. Ngomong-ngomong, saya lagi kurang enak badan, jadi mohon maaf kalau misalkan suara saya lagi tidak baik seperti biasanya. Dan kalau kalian ingin personal reading bisa cek deskripsi ya, ada kontak yang bisa dihubungi, harganya sudah tertera. Karena ini sebuah fun reading, tentu saja 100% tidak resonate pada semuanya, tapi aku berharap ada energi kalian yang bisa saya ambil ke sini. Gitu guys. Tanpa basa-basi, kita akan mulai dari pilih pile. Pertama minion, kedua Kyo, dan ketiga Prince Ali Fabulous Hi Alia Babua. Silahkan dipilih menurut yang kalian inginkan. Nah, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kalau sudah, aku akan hitung apa yang membuat kalian terluka ya. Aku akan hitung 3, 1-3. Pilihlah yang benar-benar kalian inginkan sesuai dengan insting dan intuisi kalian. Oke? 1, 2, 3. Udah. Kalau gitu kita mulai dari minion. Terus Kyo, baru minion. Apa yang membuatmu terluka? What do you need to release? Ada yang kamu masih simpan di unek-unek. Entah perasaan yang suatu mengganjal dalam diri kalian. Aku nggak tahu itu apa, cuman masih ada yang kalian rasakan di dalam diri, yang kalian ingin keluarkan, cuman kayak tertahan sesuatu. Aku melihatnya entah sebuah masa lalu yang cukup berat, entah ada sesuatu perjalanan yang kalian pikirkan, entah ada hal yang benar-benar kalian takutkan selama ini. Jadi ada sesuatu yang kalian takutkan gitu di diri kalian, jadi ada yang harus dikeluarkan unek-unek itu. Oke, kita lihat kartu tarotnya. Oke, ada Six of Swords. Perjalanan ya. Ini soal perjalanan. Mungkin ada sesuatu yang membuat kamu pusing karena pertama, kamu pernah berada di dalam hubungan toksik. Perjalanannya berat karena di sini aku melihat sosok pasangan kalian itu tidak dewasa gitu. Jadinya karena aku bilang dia tidak dewasa, jadi dia sangat suka untuk apa ya, membuat diri kamu menjadi kayak terkucilkan. Terus dia juga banyak nge-blaming kamu dalam hal-hal apapun, lalu kamu jadi mana-mana tuh penuh kekhawatiran, ketakutan, dan itu membuat space kerja kamu tuh jadi kayak mengecil karena kamu tuh kayak di blame terus sama orang ini gitu. Dalam artian kamu itu mau bergerak itu berat, seakan kamu ditahan sama sesuatu, seakan kamu kayak apa ya, berusaha untuk move on
terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik tuh susah, karena entah kenapa ganjel di diri kalian. BTW aku syutingnya tengah malam, jadi maaf kalau ada suara anjing, suara gitu-gitu ya. So di sini aku melihat ada kesusahan yang kalian terjadi di sini, karena aku melihat orang ini nih kayak pingin berusaha untuk menjatuhkan kamu. Jadi kamu space buat bergeraknya jadi minim tuh. Kasihan di kamu sih, jadi kamu pusing mikirin ginian, berat kayaknya buat melakukan apapun. Apa yang membuat kamu stres juga ini gitu. Jadinya kamu sedang memikirkan hal ini, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara how to apa ya bilangnya, how to melepaskan gitu, menenangkan diri. The Seven of Swords. Di sini kamu harus lebih rileks sama diri kamu. Cobalah kamu renungin apa yang sudah terjadi. Di sini aku harus mengatakan kalau kamu harus menyendiri dulu ya. Mohon maaf, tapi aku harus bilang kamu banyak yang harus menyendiri. Karena dengan menyendiri kalian jadi lebih tahu apa yang sebenarnya kalian butuhkan untuk hidup kalian. Karena kalau kita merenungkan sesuatu, kita jadi tahu hal apa yang penting buat hidup kita. Setidaknya sambil mengasah skill dan potensi diri lagi, dan sambil membuka lembaran baru. Di sini kalian harus menyendiri untuk melihat keadaan dan peluang lebih baik gitu. Jadi kamu di sini tenang aja, kalau hidup kalian pasti akan lebih baik. Ada Three of Pentacle. Banyak kalian yang lebih memilih menyendiri untuk fokus karir, ada. Tapi ada juga yang lebih menyendiri untuk menenangkan jiwa, ada juga. Ada juga yang lebih menyendiri untuk ya udah, saat ini saya pinginnya sendiri dulu. Jadi di sini kamu juga harus lebih peka sama diri kamu. Kamu harus menyayangi diri kamu. Kamu harus ngebanggain diri kamu. Cobalah kamu mikirkan diri kamu sendiri dulu. Kamu tuh kayak kepikiran orang lain terus di sini. Kamu kayak hidup kamu tuh kayak ngikut alurnya orang lain. Harusnya kamu tuh punya alur sendiri, jalan ceritamu sendiri gitu. Kamu gak boleh kayak gini. Yang ada kamu bisa stres. Soalnya perjalanan hidup itu kan skenario harus kita yang ngatur gitu. Next percintaannya ada apa ya? Retreat, disconnect from the world. Kamu harus emang menjauh sih, harus menenangkan diri aku ngelihatnya. Karena mau dipaksakan bagaimana, kamu harus emang udah harus mikirin buat masa depan. Kalau kamu nggak mikirin masa depan, kalau kamu nggak ngerasa aman di suatu titik, kamu ya harus gali-gali potensi yang kamu miliki lagi. Kamu harus bisa berjalan menuju ke kebahagiaan kamu lagi. Setidaknya jangan begitu kamu pelan-pelan akan terobati masa lalumu gitu. Jadi pertama-tama emang harus untuk move on ya, move on dari masa lalu yang mungkin masih tersimpan di dalam hati. Tapi perlahan-lahan kalian harus bisa membuka lembaran baru itu. Oke, terima kasih PL1. Semoga lebih tenang sekarang, lebih fun ya. Oke, kita lanjut ke PL nomor 2 yang pilih Kyo Sohma. Hai. Oke. Jadi gitu ya. Aku sebenarnya pinginnya ngomong yang baik-baik aja, cuman apa adanya kartunya begini ya. Kadang kita nggak bisa memaksakan kebaikan keluar gitu. File 2 juga sama, time for healing. Tapi ini lebih kayaknya aku nggak bisa ngelihat ini lebih baik atau enggak, cuman ada sesuatu yang emang kalian harus lakukan di hidup kalian.
Aku bilang time for healing, berarti ada sesuatu yang emang harus kalian lepas. Gak akan bisa kalau kalian gak lepas. Kalian emang harus bisa untuk move, bangkit, karena emang menjadi diri sendiri tuh baik. Kalau ini lebih harus bisa ngebahagiain diri sendiri. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pile 2 ini lebih cenderung untuk hidup yang lebih better, untuk melupakan masa lalu gitu. Apa yang membuatmu terluka? Kita lihat. Ada 7 of Swords, perjalanan karir. The Justice. Ya, jadi di sini aku ngelihatnya kamu ini entah ada yang gak suka sama kamu. Nah, entah karena skill kamu, karena apa yang kamu raih, kamu ini pintar dalam mencari pekerjaan yang mungkin masuk ke dalam passion kamu. Dan kamu gali skill itu, tapi ada yang berusaha untuk ngejahatin kamu, kayak ngebuat kamu dijahatin orang. Padahal kamu orangnya cukup sangat baik, terus kamu skillnya juga pinter, kamu juga adalah orang yang sangat bertanggung jawab dalam suatu pekerjaan. Aku ngelihatnya kamu ini akan mendapatkan sebuah keadilan, ya, keadilan dimana kamu akan berusaha untuk healing. Pertama kamu harus healing dulu. Nah, di situ kamu akan mendapatkan sebuah pencerahan dari Tuhan, dari Allah. Saat kamu healing, gitu. Saat kamu healing, kamu akan mendapatkan sebuah pencerahan. Nah, pencerahan ini adalah kunci, gitu. Kunci dimana kamu ini emang harus pergi dari dunia yang mungkin toksik, gitu kan. Dunia yang mungkin pernah membuat kamu depresi, gitu. Membuat kamu gak tenang, ketakutan. Nah, ini orang-orang yang toksik ini akan dijauhkan pada akhirnya lewat semesta yang ingin cuma memanfaatkan kamu, ingin ingin uang kamu aja. Pada akhirnya juga kamu akan dijauhkan dari mereka gitu. Sebentar jatuh guys. Aku akan bilang pada akhirnya kamu dijauhkan, dan pada akhirnya kamu akan lebih bebas, lebih tenang hidupnya. Cuman di sini ada prosesnya gitu. Prosesnya adalah pertama healing, dan di sini kamu harus bisa menggali potensi-potensi yang kamu lakukan, kamu kerjakan demi masa depan kamu gitu. And then akan ada sebuah keadilan baru yang akan menuntun kamu ke jalan yang lebih baik gitu. Jadi kamu harus bisa membedakan ya. Kamu pergi karena emang udah nggak seharusnya kamu di situ, karena kamu selalu dimanfaatkan atau selalu di ojok-ojok dan selalu ada masalah gitu, karena kehidupan kalian nggak pernah baik di suatu tempat. Entah, aku melihatnya di sini sih orang yang datang ke kamu ini banyak kan orangnya cuman memanfaatkan keadaan kamu, memanfaatkan apa yang kamu punya gitu. Jadinya di sini kamu harus punya bonding ya. Banyakin menyendiri dulu, pikirkan apa yang harus kamu lakukan buat masa depan, dan akan ada sebuah keadilan di sini. Keadilan yang membawa kamu ke jalan yang lebih baik. Age of Wands. Nah, di saat kamu sudah mengerti apa itu yang dibilang sama Tuhan, yang kamu harus ngapain, yang pedoman apa yang harus kamu cari gitu di dalam hidup kamu, jalan apa yang harus kamu pilih, kamu akan menemukan sebuah tongkat atau mungkin jalan yang udah pas buat kamu. Pasti akan ada pintu baru lagi, pasti akan ada sebuah jalan, aku percaya gitu. Buat yang pilih PL2 ini, kalian tuh harus banyak berpikir buat ngebahagiain diri sendiri. Jangan pernah membuat diri kalian tersakiti, jangan membuat diri kalian
stres karena masalah pertemanan, orang yang tidak sehat gitu. Jadinya kalian harus tahu hidup itu emang harus berkembang. Kalau kamu udah nggak bisa nyaman di suatu tempat, ya udah tinggalkan gitu. Kamu harus mikir kayak gitu. Kamu orang yang sangat pemikir ini PL2 ya. Kalian tuh banyak yang lebih sering mikir, dasar pemikir ya PL2 ini. Oke, kita lihat dari cinta, separation, kalian harus terpisahkan. Emang iya, kamu punya hubungan toksik pasti selama ini, jadinya kalian emang harus dipisahkan gitu. Mau nggak mau harus dipisahkan karena emang nggak akan lebih baik daripada sebelumnya gitu. Karena kalau misalkan kalian tetap dipersatukan, yang ada kamu misalnya masih dimanfaatin, ya udah ntar duit kamu lama-lama entek gitu, habis gitu. Kamu nggak tahu harus bagaimana kan, apalagi kamu harus menjalani hidup yang lebih baik gitu sih. Oke, biar dia tahu hidup itu nggak ada kata manja gitu loh. Kamu yang bekerja keras, ya kamu yang harus bisa mengatur dan mengontrol diri kamu, kebahagiaan kamu, bukannya orang lain, apalagi mantan gitu. Oke ya, terima kasih PL2. Kita lanjut ke PL3. Nah, apalagi orang-orang yang toksik ya. PL3 semoga lebih baik daripada PL1, PL2 ya. A new star is coming. Ya, akan ada sebuah hal-hal menarik lainnya yang akan kalian ambil ya di sini. Kalian ada yang habis terluka, mungkin putus cinta. Ya, di sini banyak yang putus cinta gitu kan, karena mungkin masa lalunya itu pernah menjadi sebuah hal yang kalian takutkan dalam hidup. Jadi kalian banyak yang putus cinta gitu. Misalkan hubungannya tidak sehat atau ada yang selingkuh gitu. Banyak kan sih hubungan gak sehat. Kita lihat. Terlalu ngekang sih ini. Ada justice, keadilan ya. Di sini aku melihat kalian banyak yang mendapatkan sebuah keadilan dalam hubungan yang kalian lakukan selama ini. Ada yang bisa dibilang hubungan toksik ya, karena aku melihatnya pasangan kalian terlalu banyak mengekang di sini, banyak nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pada akhirnya kalian jadi berat sendiri gitu. Udah berat sendiri. Aku melihat ada justice, keadilan yang akan kamu ambil karena kamu harus mendapatkan sesuatu. Itu kamu harus punya protect diri gitu. Jadinya di sini saat kamu mendapatkan sebuah keadilan, misalkan kalian putus nih, pada akhirnya kalian harus berujung putus, ya kalian nggak apa-apa gitu, tenang aja, hidup kalian masih panjang gitu. Akan ada sebuah hal yang baru lagi akan datang. Ini banyak di sini, banyak ketakutan buat mutusin pasangan kalian. Aku melihatnya kalian masih pasangan nih, masih banyakan yang couple. Dan kalian bingung, hubungan ini udah gak sehat karena pasangan kalian terlalu overprotect. Jadinya kalian bingung gitu. Tapi kalian harus positive thinking kalau akan ada sebuah hal yang baru lagi akan datang. Dan disitulah kalian akan tahu hidup kalian itu gak bakal berpusat pada pasangan kalian doang gitu loh. Kalian akan mengerti, hidup kalian akan ada grow gitu yang lebih baik. Akan ada sebuah transisi di mana kalian akan mendapatkan sebuah kebaikan dan kesadaran diri untuk hidup yang lebih baik gitu. Awakeningnya lebih baik gitu. Jadinya di sini ada justice, kehidupan yang lebih fleksibel. Mungkin kalian akan diberikan sebuah keadilan yang panjang. Kalian bisa diberikan kebahagiaan di dalam diri kalian gitu. Kalian diberikan macam-macam sih di sini aku melihatnya. Nah, ada Knight of Pentacle. Walau kalian emang harus pada akhirnya terpisah dengan orang ini, pasangan kalian yang sekarang,
kalian akan perlahan-lahan menuju kebahagiaan sungguhnya gitu. Jadi dimana kalian akan mendapatkan yang namanya cinta sejati, hubungan yang baik, terus kalian bisa saling sama-sama di dalam hubungan yang menuju cinta sejati kalian. Jadi walaupun pelan-pelan tapi insya Allah akan ada sebuah jalan gitu. Nah, jalan ini yang akan membawa kalian. Ada Seven of Cups. Kalian harus memiliki cita-cita. Kalahkan semua masa lalu yang membuat kalian stres, orang yang pernah menyakiti kalian, bahkan pasangan kalian. Kalau yang pasangan kalian udah gak kuat, kamu udah gak kuat gitu, pasangan kalian makin toksik dan kamu udah gak kuat, ya udah, hentikan. Pikirkan masa depan kamu, pikirkan hal-hal yang belum kamu lakukan. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan hidup kalian demi orang yang gak harusnya kalian pikirin gitu. Jadi kalian harus punya mimpi, punya target, punya hal yang bisa kalian ambil di dalam kehidupan kalian ini. Banyak hal yang kalian harus pelajari, karena hidup itu kan tergantung kita mau ke arah mana. Cuman kalau emang udah gak baik, ya jangan dilanjutin. Kamu masih punya mimpi yang harus kalian tekankan gitu, kalian pikirkan. Aku melihatnya kamu harus mulai percaya pada diri kamu sendiri untuk bisa lebih baik. Percaya pada hal-hal yang kamu inginkan supaya kamu ke depannya juga akan lebih baik lagi gitu. Jadi kalian akan diberikan sebuah keadilan buat hubungan kalian. Bilang aja, aku pengen putus. Apa salahnya kamu yang mulai bertindak? Jangan pernah takut sama dia manusia. Dia nggak diberikan, dia aja nggak ngasih kamu makan, kamu kan beli makan sendiri, bikin makan sendiri gitu loh. Maksudnya hal kayak gini aja kamu takut, gimana masa depan kamu gitu. Kamu harus bisa, namanya berani gitu loh, berani untuk mengambil resiko, berani ngambil tantangan. Apalagi hidup itu kan emang kita harus punya banyak pilihan ya. Kalau ya udah, kalau kita nggak mau ngambil resiko, ya pikirkan ya, bahagiain diri kamu sendiri atuh gitu. Kamu yang punya hidup, kamu yang harus punya mimpi, kamu yang harus punya pegangan, kamu punya kekuatan untuk maju. Jangan sampai hidup kamu malah dikasih kepada orang yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Ya mau diri kita doang. Apalagi kalau sampai harus ngeprotek kayak dia. Apaan, belum jadi suami udah ngeprotek. Healing family issues. Your love life benefits as you forget your parents. Kenapa ada healing family issues di sini? Kamu harus, mungkin kalian banyak yang apa ya, nggak nurut pada orang tua di sini. Pada awalnya kalian pasangan yang mungkin di sini PL3 ini adalah pasangan yang mungkin pernah tidak disetujui orang tua, dan pada akhirnya kalian tetap memaksa untuk berhubungan gitu. Dan akhirnya Allah dan Tuhan memberikan petunjuk, ini loh sebenarnya pasangan kalian tuh kayak gini, kalian yakin masih mau melanjutkan gitu. Jadi di sini kalian disadarkan sendiri kalau misalkan Allah udah memberikan sebuah petunjuk, ya emang orang tua udah nggak setuju, pasti akan selamanya nggak akan setuju gitu. Dan akan ada keburukan yang akan terjadi kalau misalkan orang tua tuh udah nggak rela anaknya sama dia, intinya gitu. Oke. Soal di sini sepertinya emang kalian harus move on. Kalau emang udah harus putus, ya putus gitu. Jangan sampai kalian menyia-nyiakan hidup kalian demi orang tidak bertanggung jawab ini. Kalian harus bisa punya protek diri sendiri gitu. Oke? Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya, bagikan ke teman-teman. Dan kalau emang kalian suka, silahkan tinggalkan di komen hal apa lagi yang harus kita bahas ke depannya. See you.